Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di hari yang kedua. Kita belajar dari firman Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, seri yang kedua. Belajar dari pengalaman Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dan ke 6. Saudara-saudara, kita kemarin belajar bahwa Daud adalah seorang gembala. Maka ketika ia menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya, maka ia tahu benar apa yang dikerjakan oleh seorang gembala. Jadi kita belajar kemarin bahwa ketika Tuhan menjadi gembalanya Daud tidak kekurangan. Nah, tapi dalam hal ini kita perlu menyesuaikan pengertian kita dengan keadaan Israel pada zaman itu. Bethlehem pada waktu Daud ada berbeda dengan masa kita. Ketika kita membayangkan tentang padang yang berumput hijau, saudara-saudara, kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan. Di sana, saudara-saudara, kondisinya kering dan tandus. Untuk mencari rumput yang hijau itu sangat sulit. Dan itu yang harus dilakukan oleh seorang gembala setiap hari. Bagi Daud, Tuhan adalah gembalanya, dan setiap hari ia tidak mengalami kekurangan karena ia tahu benar bahwa seorang gembala akan mencarikan makan bagi domba-dombanya. Demikian juga bagi Tuhan kita. Nah, kali ini kita akan belajar di bagian di ayat yang kedua, berkata demikian, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ketika Tuhan berkata seperti ini, saudara, kita membayangkan gambar ini sebagai air yang tenang. Padahal tidak. Di Israel kondisinya tidak seperti ini, saudara. Untuk menemukan tempat minum, saudara, mereka harus berjalan di antara padang tandus, saudara. Saudara lihat ada orang yang berjalan di sini, saudara. Dia berjalan, jadi jalan-jalan setapak ini adalah jalan yang dibuat oleh para gembala selama ribuan tahun. Mereka berjalan melalui tempat ini untuk mencari ini, saudara. Di antaranya ini, saudara. Ini adalah mata air yang ada di daerah Israel pada waktu itu. Kita perlu tahu bahwa Israel terdiri atas pegunungan dan bukit. Untuk mencari tempat minum bagi hewan ternak itu sangat sulit. Saudara, ketika ia berkata di ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Seorang Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, di mana Tuhan menuntun Daud sebagai domba sampai menemukan mata air. Nah, ini perjalanan iman, saudara. Untuk kita bisa percaya, saudara, kita harus senantiasa bergaul, saudara. Katakan amin. Di Yohanes pasal 10 ayat 4, 5 dan 27, di mana Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ia sebagai gembala yang baik. Di ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang ke-27, domba-dombaku, perhatikan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, ketika Daud berkata di ayat yang kedua tadi, saudara, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun, saudara. Dia menggambarkan dirinya sebagai seekor domba yang mengikuti suara gembala. Kemanapun gembala itu menuntun domba-domba, maka domba-domba itu mengikuti. Domba-domba, saudara, tidak akan mengikuti suara dari
gembala asing. Kalau itu bukan gembalanya domba-domba itu, saudara-saudara, domba-domba tersebut tidak akan mengikuti gembala tersebut. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Ketika kita menjadi domba-domba bagi Tuhan Yesus, maka kita harus membiasakan diri mengenali suaranya Tuhan Yesus gembala kita. Karena jika kita tidak mengenali suara gembala kita, maka kita sulit untuk dituntun. Kita tidak mungkin dituntun ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak mengenali. Nah, kenali suara Tuhan kita. Karena dari pengenalan itulah kita mau dituntun oleh Tuhan. Kita mau ngikut Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi pendengaran kita, telinga rohani kita, telinga roh kita harus peka dengan suara Tuhan. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia melihat, ia mengenali bagaimana ia pun harus berbuat yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Sebagai seorang gembala, ia menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang benar-benar mengenal setiap dombanya. Aku mengenal mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenal saudara dan saya lebih dari siapapun. Dan pengenalan kita akan Tuhan harus terus bertumbuh, bertambah. Itulah iman yang sejati. Di mana ketika pengenalan kita bertambah oleh karena mendengar, maka saudara-saudara kita akan semakin mudah dituntun oleh Tuhan. Kita kemarin belajar bahwa padang rumput yang hijau itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ada sedikit gambaran di sini, ada rumput-rumput saudara-saudara, dan warnanya saudara-saudara sudah kekuningan. Tapi ketika datang musim hujan ada rumput-rumput di beberapa tempat, tapi tidak semuanya hijau. Dibutuhkan pengenalan dari domba-domba itu bahwa sang gembala yaitu Tuhan itu tidak akan membawa domba-dombanya ke tempat di mana tidak ada rumput dan membiarkan domba-dombanya mati. Ketika saudara dan saya belajar mengenal Tuhan, mengenal suaranya, mengikuti suaranya, mau dituntun olehnya, maka disitulah dikatakan takkan kekurangan aku. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Kita dituntun ke jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Jalan yang benar hanya bisa ditunjukkan oleh sang gembala. Dari sini kita belajar saudara-saudara, bahwa setiap hari kita perlu dituntun oleh Tuhan. Apalagi dengan keadaan zaman yang begitu cepat berubah. Banyak hal tidak bisa lagi kita perhitungkan. Kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan setiap saat. Saya berdoa bahwa saudara, dimanapun saudara saat ini berada, jemaat Tuhan berada di rumah, di pekerjaan saudara, saudara dituntun Tuhan. Karena saudara mau nurut, mendengar, mengenal Tuhan gembalamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami masing-masing secara pribadi mengenal Engkau. Kami belajar peka dengan kehendak-Mu, dengan suara-Mu. Sehingga ketika kami belajar bertumbuh, kami semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan kami mempercayakan hidup kami kemanapun Engkau mau menuntun Tuhan, Engkau pasti akan membawa kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang.
Meskipun harus melewati mara bahaya, tetapi jalan manapun yang Engkau pilihkan buat kami itu adalah jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Roh Kudus pimpin kami semua untuk memahami isi firman Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.